keajaiban-keajaiban hati yang sesungguhnya kalau disebut keajaiban, ya memang sangat ajaib, akan tetapi yang kita harus waspadai, gerakan-gerakan hati. Jadi judulnya tetap dan masih di dalam bahwa Allah itu adalah muqallibal qulub, membulak-balikan hati manusia sehingga hati tergores. Maka ada yang khatirul iman, tapi ada juga khatirun nafs, goresan-goresan gerakan berupa hawa nafsu, dan bercampurlah dan berbulak-baliklah antara nafsu dan keimanan. Di dalam ilmu syariat, pegangan kita semuanya adalah dianjurkan untuk melawan. Lorong terbesar di dalam hati adalah berupa ghaflah. Entah langsung an-nafs ini, tentang goresan di dalam hati tadi, khatirun nafs tadi. Dia membawa ke arah kejahatan. Itu adalah sifat manusia. Sifat kesenangan badaniah yang membawa ke arah kejahatan-kejahatan. Itu dasar keinginan manusia. Karena banyaknya keinginan, kebutuhan yang kebanyakan diisi dari mulai kita kecil sebelum akil balik malah. Akil balik itu saat kita dihitung karena dia sudah berakal, maka dosa dihitung. Tapi sesungguhnya an-nafs ini sudah bermain dari mulai kita bayi. Kalau menginginkan sesuatu, menangis dan menjerit. Usia 1 tahun sudah seperti itu. Usia 2 tahun bertambah. Ada yang ngamuk, ada yang seperti. An-nafs sudah terlatih. Syaitan sudah lebih dahulu. Sedangkan kebaikan, khatirul iman, itu belum terlihat sekalipun sudah ada duduk di dalam hati kita, mengejawantah di dalam gerakan-gerakan batniah kita. Kalau berupa keburukan, berupa khatir an-nafs ini, itu terus. Makan yang kurang nyaman saja nagih kepada ibunya, marah kepada bapaknya. Terus itu, kita semua mengalami di masa kecil. Belum dihitung, tetapi dia sudah berakar. Syaitan sudah menguasai hati. Sedangkan kebaikan, dia belum pandai berbuat kebaikan. Oh, ini harus begini karena baik. Ada bau kebaikan, anak ini sudah mulai agak membesar. Dia bisa berbuat baik karena ingin dipuji. Keinginan berbuat baiknya benar sang anak ini. Karena melihat contoh. Tetapi keinginan dipujinya tetap syaitan ikut campur. Ini adalah riya. Ujub, riya, sum'ah, takabur. Ini khususnya menggelora di dalam satu kelompok nafsul imarah. Saya sudah menerangkannya juga di minggu yang lalu. Inilah yang banyak menyerang. Kemudian anak ini berangkat akil balik. Sudah tahu, sudah mendengar nasihat, sudah apa. Tapi tiada berdaya. Dari judul keinginan yang terbersit di dalam hati,
berupa kesenangan itu adalah menggelora dan ada di garis depan. Jadi judulnya khotirnya tetap, garisnya di dalam hatinya, tapi berupa keinginannya, an-nafs. Dia belum memperdulikan kebaikan-kebaikan yang mengarah kepada keimanan. Mulailah sang ibu atau mulailah berangkatnya dari sebuah keluarga yang mengingat tentang peribadatan, yang melihat tentang agama, melihat tentang tata krama, lalu dimasukkannya agama kepada anak itu. Lalu mulai dia, khususnya setelah akil balik, dia tahu ini adalah sebuah kebaikan. Tapi kebaikan ini pun tetap diganggu. Entah di dalam sholatnya. Di dalam sholatnya penuh dengan cakap-cakap yang lain daripada tertuju melulu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut ihsan itu. Bahkan ada yang sholatnya sampai di usia tua. Sama sholatnya dengan anak umur 10 tahun. Nanti dia belok sholatnya lagi, diluruskannya lagi. Belok lagi dengan cakap-cakap yang lain lagi, maka diluruskannya lagi. Setelah agak lurus dan beroleh nyaman, diakuinya lagi. Nah, ini baru nyaman. Semua rusak di perjalanan. Karena syaitan terus menyerang. Di dalam berbuat keburukan tadi, memang sifat asli syaitania, dan termasuk di alam kebaikan yang dibawa oleh malaikat. Tetap syaitan ikut campur. Khususnya tentang sifat bahimiah, sifat kebinatangan. Yang kalau kita berkaca, kadang-kadang kalau kita renungi, dimorokobahi, direnungkan lah gitu. Direnungkan, diteliti, kadang-kadang sepertinya binatang lebih mulia dari kita. Keinginannya lebih banyak kita dari sang binatang itu. Makannya tidak banyak dia, kalau sudah kenyang dia pergi. Kalau kita masih menumpuk-numpuknya dan kikir pula tidak membagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sedangkan agama mengajarkan keindahan, akhlakul karimah. Ini dia. Ini berupa ganjalan-ganjalan di dalam kehidupan, di dalam sifat-sifat syaitonia, dan sifat-sifat yang dibawa oleh malaikat. Semuanya diganggu oleh syaitan. Baik. Seorang pejalan jadi harus bagaimana sih kalau begitu? Karena itu terasa di dalam diriku. Benar yang kau katakan, saya seperti itu aku. Bagaimana? Berarti kita harus mempunyai pakaian. Pakaian apa gerangan? Pakaian kesufian. Sudah diberikan kita dari muda, mengaji sampai tua, ilmu pengetahuan agama, agar tidak disimpan di dalam kepala, lalu diganggu oleh syaitan, menjadi kebanggaan pula pengetahuan yang ada di dalam kepalanya itu. Seolah-olah dia berbicara tentang agama orang yang pandai, akhlaknya tiada berubah. Dibuka ayat ini dia hafal, dibuka hadis ini dia hafal. Tapi kita lihat akhlaknya buruk karena tidak mengamalkannya. Dia tidak berpakaian tasawuf. Kita semua yang di sini ingin semua berpakaian kesucian. Mengaji setiap malam Sabtu ini di tempat ini, ingin ada kesucian agar pakaian kita indah di alam semesta ini.
dengan bermodalkan ketakwaan pada Allah Ta'ala. Dawamu zikri, dawamun ubudiyah. Terus menerus di dalam keadaan berzikir kita. Tidak memberi waktu atas kebanggaan-kebanggaan. Tidak memberi sedikit pun celah di dalam hati tentang sifat kedirian basyariah. Jangan diberikan. Nanti kita berbicara, bicaranya dalam keadaan kebanggaan. Seolah-olah kita lebih tinggi dari orang lain. Seolah-olah kita ingin disebut orang alim dengan tingkahnya atau dengan pakaiannya. Memakai serban yang serem atau memakai apa, lalu tingkahnya dipermainkan. Sahabat sekalian semua yang ada di sini. Tahu nggak dia? Dia sedang dimasukkan ke dalam sarungnya syaitan. Karena ingin dipuji oleh orang lain. Dia tidak sadar sedang berangus oleh syaitan. Berlaga alim. Pakaian kesucian. Pakaian para ahli tasawuf. Bukan pakaian zahiran. Mungkin dia akan berpakaian apapun. Tapi itu setelah dia melewati, mungkin ada sebuah makom disebut fakir. Makom kefakiran kadang-kadang kalau kita melawannya tadi, sifat-sifat syaitoniah tadi, dari awal pertaubatan, seseorang tidak sadar telah melewati makom fakir itu. Bukan berlaga miskin. Bukan harus dimiskin-miskinkan di dalam fakir ini. Ada yang mengambil garis. Dimiskin-miskinkan seperti apapun, tetap datang. Karena Allah berkehendak seperti itu. Sebaliknya meronta-ronta hati kita berupa an-nafs tadi. Berupa kebutuhan badaniah. Ingin menjadi kaya. Tapi Allah menentukannya seperti itu. Tidak juga jadi kaya. Maka banyaklah orang yang duduk di makom ini yang tiada kesadaran bahwa sesungguhnya dia telah melewati makom kefakiran. Dia tidak peduli dengan itu. Dia serahkan keseluruhan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terima apa-apa yang telah ditentukannya kepada kita, berupa kegembiraan, berupa kesedihan mungkin, berupa rasa gundah dan was-was dan serta bimbang di dalam hati. Lalu dia ridho menerimanya. Oh, dia telah loncat ke dalam tawakul. Ini dia gerakan-gerakan yang ada. Ini dia sesuatu yang telah dijalankan di dalam ilmu tasawuf. Dia bekerja di sana. Allah membersihkan hatinya. Sehingga dia bisa menyerahkan dirinya seluruhnya kepada Allah Ta'ala. Dan di dalam hatinya melulu ikut jalur yang Allah telah tentukan kepada kita. Dia jalankan apa yang telah diajarkannya di dalam ilmu syariat. Lalu dia hanya zat Allah semata yang diingatnya. Lalu dia berangkat di sana dengan segala keberserahan. Sahabat sekalian, orang-orang yang seperti itu, dan orang yang melulu terkuasai hatinya, berarti terkuasai seluruh tubuhnya. Karena kalau buruk hati, buruk seluruh tubuh. Di dalam hadis dikatakan seperti baik hati, baiklah juga seluruh tubuh kita, jawarih kita. Maka setelah orang memasuki alam itu dan selalu dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lagi dia berbangga dengan amal-amal ibadahnya.
Oh, mengaji, hurufnya baik, tajwidnya terpenuhi, apanya ini? Oh, sholatnya segala macam. Tidak lagi ke arah sana. Sekalipun telah terpenuhi semua di dalam syariat, pelajaran-pelajaran tentang itu. Lalu dia tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan syariat sejati tadi. Hukum-hukum Allah telah ditetapinya. Yang tidak adalah tidak, yang iya adalah harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu dibersihkan. Orang yang seperti itu dihinggapkan. Warasakullahu ilma ma lam ya'lam. Yang belum pernah diketahuinya. Sehingga isi dunia ini, dunia beserta isinya, beserta gerak-geriknya, termasuk seperti apa akan datang, dan termasuk yang di luar alam musyahadah ini, biasanya Allah memberikannya, memperlihatkannya dan menjelaskannya betapa telitinya, betapa terurutnya, betapa jelasnya, dan tidak mengenal kesalahan. Bagi orang yang seperti itu. Berarti Allah di dalam 99 nama itu, Allah berikan itu kehebatan-kehebatannya kepada orang yang mengamalkan ilmu seperti itu. Kasih sayangnya terlontar kepada siapapun, termasuk kepada yang ada isi-isi ciptaan, terkecuali yang di dalam syariat diharamkan. Terkecuali yang di dalam syariat diperintahkan harus apa. Semua akan dipatuhinya. Dan dia takluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah takluk seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ismul Azam yang selalu kita lantunkan sebelum mengaji tadi, melantunkan Ismul Azam. Wallahul ladzi la ilaha illa rahmanur rahim malikul quddus jabbarul mutakabbir. Sampailah subur semuanya. Memakai Jalla Jalaluh. Jalla Jalaluh. Maka orang itu dijadikanlah, dihinggapkanlah sebuah pakaian keindahan di alam semesta ini. Dan segala macam, karena Allah yang maha mengetahui, maha perkasa, maha gagah, maha bijaksana. Energi-energi itu dihinggapkanlah kepada orang yang seperti itu.